baru setiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia selalu baru setiap pagi, selalu tiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia. Amin. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang selalu ada untuk setiap kami. Kasih-Mu Tuhan selalu tercurah untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh dekat dengan Engkau Bapak. Kami sungguh bersyukur kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari di dalam setiap hidup kami. Kami tahu kami punya Allah yang setia di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak
Kami serahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Mereka boleh datang ke tempat ini dan pulang nanti dengan membawa kemenangan, pulang dengan membawa jawaban dalam setiap doa-doa mereka, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Engkau juga jagai sertai sampaikan ke tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Dari itu, kita sungguh bersyukur saat-saat seperti ini kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi kepada Bapa kita, yaitu Yesus. Ada satu saat di mana kita mau berusaha dekat. Kita mau lebih dekat lagi pada Bapa kita. Kita lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus. Kita mau datang. Kita sungguh bersyukur hari ini adalah saat yang terindah untuk kita mau datang, kita mau bersyukur, kita mau cerita semua setiap permasalahan hidup kita, dan yakin dan percaya saat kita mau datang pada Yesus, Dia akan memberi kelegaan bagi setiap kita. Amin. Bermandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Wajah-Mu berada pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita mau melakukan Tuhan saat ini adalah saat yang terindah. Kami mau datang kepada-Mu Bapa. Yesus kekasih jiwaku.
Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri kemuliaan
Namamu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat tangan kita tinggi. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu, nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan yang besar, namamu Tuhan yang layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu Tuhan yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. beri kemuliaan kita. Amin. Shalom kepada Rewel Gusti, Amin. Kita canda rewel. aku wis gak rewel Gusti. Aku sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Amin. Kita rewel. Aku wis gak
tak syukuri dari berkati. Aku wis gak dewe, tak syukuri dari berkati ya. Tak syukuri. Urip-uripku mungkin isolasi cuma makhluk saja. Sulit ketawa kayak orang bilang. Uripku isolasi mengeluh lagi. Angel dudune koyo wong hilang hati. Sakit Gusti Yesus ono jere aku. Kabeh sing tak trimo tak syukuri. Amin. Aku wis gak dewe Gusti. Aku wis gak dewe Gusti. Aku wis gak dewe senyuman sekali lagi ke kiri kanannya yang terindah. Karena tadi kalau kita tidak bisa ketawa seperti orang yang bilang jalannya. Amin. Katakan aku wis gak rewe. Tiap saat, tiap waktu, tiap jam, kami mau terus Tuhan datang kepadamu, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Ya Tuhan, tiap jam ku setia
wajahnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Ya Tuhan biasa ku Engkaulah yang beri sejahtera penuh, setia wajahnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Setia wajahnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Di setiap nafas, setiap nafasku ku perlukan, di setiap langkahku ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesus Kau yang ku perlu, di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkahku ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesus Kau yang ku perlu, di setiap nafasku ku perlukan, di setiap langkahku ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesus Kau yang ku perlu. Setiap jam, setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Saat waktu setiap saat, setiap jam, kita memerlukan Dia, kita memerlukan Yesus di dalam setiap hidup kita. Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku.
bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini, kami membawa segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami boleh melihat apa yang Tuhan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami, kami boleh menikmati pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Setiap jam kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Kau akan mengurapi hamba-Mu dengan urapan-Mu Tuhan. Supaya apa yang akan kami katakan dari mulut hamba-Mu ini hanya dari Tuhan. Tuntun setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami pagi hari ini yang siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Saya boleh merasakan pagi ini setiap kita dijamah oleh Tuhan. Karena saya boleh melihat saudara semangat. Amin. Semangat dan terus semangat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kehidupan setiap kita. Ya. Kita tidak merasa bahwa tadi sempat saya kumpul dengan pelayan-pelayan mimbar, saya katakan ini kita sudah mau mengakhiri bulan Maret. Ya. Kita mau sambut pada bulan April. Gak terasa sudah 3 bulan kita lewati. Betul ya? Siapa yang baru sadar ternyata kita ini sudah 3 bulan melewati tahun 2022. Ya, saya boleh merasakan bagaimana Tuhan itu menolong, menyertai, memelihara hidup kita. Siapa yang merasa bahwa Tuhan itu menolong, menyertai hidup setiap kita. Amin. Belum semua angkat tangan. Atau memang yang angkat tangan saja. Ya, puji Tuhan. Saya ingin melihat respon saudara. Ya, karena ini penting bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan ini kita melihat dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, saya ulangi, apa yang kita lihat dengan mata kita, yang bisa kita pegang, yang bisa kita rasa dengan mata kita, itu semua mendatangkan masalah. Betul nggak, saudara? Ya, apa yang kita lihat, kalau dalam perjalanan hidup ini kita terpancang atau terfokus dengan apa yang kita lihat, itu semua mendatangkan ketakutan. Saya katakan semua mendatangkan ketakutan. Karena apa? Gini saudara. Kalau kita hidup dengan terpancang apa yang kita lihat, itu pasti mendatangkan satu ketakutan dalam hidup. Coba kita lihat saja ya. Kita lihat saja. Sudah berapa tahun ini kita mengalami hal-hal yang bisa kita lihat saja ya, berubah. Betul? Perubahan yang dulu ramai bebas sekarang sudah tidak bisa bebas lagi, tidak bisa ramai lagi. Betul ya? Lalu nanti ke depannya apa ini? Kita mulai dibayang-bayangi dengan ketakutan apa yang kita lihat. Kalau kita buka dompet kita, ya, kita buka dompet kita. Dulu saya bisa isi dompet, ya. Ada beberapa lembar. Sekarang saya hitung-hitung terus, tidak tambah-tambah, makin berkurang. Berubah enggak? Berubah ya.
Dulu mungkin saya punya tabungan, saya lihat tabungan saya makin bertambah atau berkurang. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Betul ya, Pak Daud bertambah ya. Wah, puji Tuhan, Pak Daud bertambah. Nah, terus semangat, kalau berkurang, loyo. Apa yang kita lihat itu akan membuat kehidupan kita bisa putus asa, bisa menderita. Makanya tidak heran kalau sekarang tuh banyak orang susah, banyak orang menderita gitu ya. Tapi pada pagi hari ini saya ingin belajar untuk kita melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Amin. Belajar ya. Belajar untuk kita bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Bingung nggak? Ya. Kita akan melihat, belajar ya, belajar melihat apa yang tidak bisa kita lihat, tapi nyata, tapi ada, ya, tetapi ada, tidak bisa dilihat, tetapi ada. Kalau kita bisa dilihat, yang tadi saya contohkan tadi, ya, kalau kita lihat penyakit, ya, saya ini sakit tidak bisa sembuh-sembuh, saudara akan makin loyo ya, betul ya, mulai takut, piye. Dulu saya tidak sakit, sekarang sakit. Dulu saya muda, sekarang sudah tua. Siapa yang suka cita kalau sudah tua? Amin ya. Ya, itu namanya semangat ya, semangat. Kulit boleh keriput, ya, tetapi semangat masih ada. Nah, itu yang saya maksud ya. Ya, kita sekarang belajar untuk melihat yang tidak bisa kita lihat, tapi ada. Saudara mau belajar? Ya, contoh saja. Saudara punya HP ya. Saudara beli pulsa, beli kuota, gitu ya. Saudara lihat, ini kok bisa ya? Kok bisa tersambung sampai Australia? Saudara bisa lihat gelombangnya enggak? Tapi ada. Tapi nyata. Betul ya? Contoh lagi. Angin. Aduh, saudara kepanasan. Berapa hari ini kalau siang panasnya minta ampun. Kalau malam ya dinginnya minta ampun. Ya. Saudara panas. Saudara keluar rumah. Pengen di hawa-hawa yang dingin. Angin. Saudara bisa lihat angin enggak? Siapa yang bisa lihat angin? Oh, enggak ada. Tapi bisa rasa. Betul ya? Tapi ada angin. Kalau tadi saya katakan kita enggak bisa melihat gelombang wifi gitu ya. Tapi itu nyata karena kita bisa berhubungan, kontak dengan yang lain. Itu hal yang luar biasa, saudara. Yuk kita masuk di dalam apa yang tidak bisa kita lihat. Hidup apa yang tidak bisa kita lihat, tapi itu nyata. Apa sih? Ya, hidup yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak lihat Tuhan itu di mana, tetapi kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya saya dilindungi Tuhan. Kita tidak bisa lihat Tuhan yang melindungi caranya gimana. Tetapi kita percaya dan kita yakin bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, belajar ya. Belajar kita hidup melihat
melihat apa yang tidak bisa kita lihat, tetapi nyata. Nah, ini yang sering kita tidak sadari. Kita itu hanya sadar melihat kenyataannya. Zaman ini angel. Lalu kita mulai loyo, kita mulai bingung. Mulai apa tadi? Rewel, ngeluh, tidak bisa mensyukuri. Berkat itu pasti ada. Nah, kalau kita bisa mensyukuri berkat itu ada, kita tidak lihat, uangku belum tambah. Tapi kita mau belajar yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa rasa. Ya, jadi apa saudara? Jadi kita punya semangat, kita punya kekuatan, kita punya sukacita. Terus selama kesulitan ini boleh terjadi, tetapi kita tidak pernah sukacita kita hilang. Ya, tidak pernah kedamaian dalam keluarga kita hilang. Tidak pernah cinta kepada suami istri itu luntur gara-gara apa? Tanggal muda dan tanggal tua. Ya, kalau tanggal muda dan tanggal tua ini, kalau kita hidup yang bisa kita lihat saja, saudara bisa lemah, bisa putus asa, bisa bingung, yang rewel lagi, suka ngeluh. Nek tanggal muda, nah mungkin bisa ketawa, ketiwi ya. Kalau mulai tanggal tua, ngeluh. Nah, ini kalau hidup yang seperti ini, kita bisa nikmati penyertaan Tuhan enggak? Enggak bisa. Kita tidak pernah merasakan kalau kita ini dijagai Tuhan. Kita tidak pernah merasakan kalau dikatakan apa yang belum saya lihat, Tuhan akan nyatakan. Kita cuma nyanyi lewat omongan, tapi kita tidak bisa merasakan. Nah, ini perlu dalam hidup kita, penting dalam hidup kita. Ya, anak-anak muda, dulu sekolah tatap muka, yuk ini piye nanti ke depannya. Ya, kalau kuliah nih tidak bisa tatap muka, cuma lewat online saja. Mau praktek kerja, piye terus piye nantinya, terus kerjaannya gimana? Saya kuliah kedokteran, nanti piye cara praktek gitu ya. Bingung saudara. Nah, ini sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita belajar bersama. Hidup yang tidak bisa kita lihat, tetapi ada. Tetapi itu nyata dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita tetap ada semangat, ada kekuatan. Ya, kita makin tua, loyo. Itu benar. Tetapi kita makin tua, tetap semangat. Boleh itu susah, bingung dunia ini. Tetapi semangat kita, sukacita kita, kedamaian kita dalam keluarga tidak pernah luntur. Justru makin merekah. Ya, makin harmonis gitu dikatakanlah. Makin enak, makin enjoy karena ada sukacita Tuhan. Tadi kita udah nyanyi ya, suka-sukamu Tuhan. Nah, itu kita sedang belajar untuk hidup apa yang tidak bisa kita lihat tapi kita rasakan. Amin. Amin. Ya, sehingga kita bisa senyum, bernyanyi lulu. Di mana? Ya, yuk kita penting. Ada Rasul Paulus itu menyatakan atau memberikan satu kesaksian dalam hidup Rasul Paulus. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Yuk, ayat 16, 17 dan ayat yang ke-18. Saya senang dengan ayat ini karena hari-hari ini penting bagi kehidupan setiap kita. Sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dan firman-Nya pada pagi hari ini. Silakan duduk. Ya, ini diajarkan kepada setiap kita. Ini dialami oleh Rasul Paulus. Ya, supaya apa? Kami, Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Ya. Rasul Paulus menyadari bahwa kekuatannya semakin merosot, tetapi membangun manusia batin, ya, itu harus dibangun dari hari ke sehari. Setiap hari harus dibangun, ya. Sebab dia bisa melihat penderitaan ringan yang sekarang ini, ya. Penderitaan yang sekarang ini kita lihat mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, ini melihat hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan, yaitu apa? Kemuliaan, ya, lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau perhatikan yang kelihatan tadi, semua akan membawa loyo, ya, membawa kelemahan, membawa hal-hal yang buruk, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, Rasul Paulus menyadari bahwa yang kelihatan itu sementara. Ya, jadi hidup kita ini diberi kesempatan untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Ternyata, ya dikatakannya, melainkan yang tak kelihatan, yang dilihat, ya, yang dilihat oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Ternyata kalau kita itu hidup, yang saya tadi, kita mau belajar melihat, ya, hidup ini terapkan untuk melihat apa yang tidak bisa kelihatan, tapi itu nyata. Ternyata itu lebih hebat daripada apa yang kita lihat, ya, apa yang bisa kita lihat. Jadi apa yang tidak bisa kita lihat, itu yaitu apa? Penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Saudara lihat enggak penjagaan Tuhan? Kalau katakan, kita doa, ya. Saya sering doa sama Vivi, bilang malaikat Tuhan menjaga. Ketika amin, ada malaikat Tuhan menjaga. Percaya bahwa malaikat Tuhan itu menjaga kita. Kita bisa tidur, kita bisa bangun. Lalu dia sepertinya masih ada koma yang belum dijawab tepat. Karena apa? Tidak bisa melihat. Coba kalau lihat, mak jagai, pasti betul. Ya, kalau bilang malaikat menjagai, rasanya benar Pak Mak. Kayak apa toh mak malaikatnya? Kalau tidak berkata gitu, dia diam saja. Tapi diamnya itu kayak ada koma. Karena apa? Tidak melihat. Tahu ya bahasanya apa ya? Ya, yuk kita bisa merasakan dalam kehidupan, ya.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Ya, tidak akan habis, artinya tidak akan hilang. Nah, kalau kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, saudara lihat malaikat Tuhan di sekitarnya. Coba buka ya di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ya, yuk. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Yuk baca yuk. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ini loh, kita percaya enggak? Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita. Orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita bisa melihat malaikat ada di sekeliling kita, tapi firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan itu ada di sekeliling kita. Itu mata iman kita akan melihat. Ya, ada malaikat sehingga kita tidak takut. Ya, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita mantap saja, kita maju saja. Amin. Amin. Kenapa malaikat Tuhan itu berkemah? Artinya apa ya? Diam di sekitar kita. Kita akan sukacita, kita akan tenang dalam hidup ini. Karena percaya walaupun naik pesawat, Pak Heri selalu naik pesawat. Saya kaget ya, ketika pulang ibadah, selesai ibadah, saya doa. Karena mereka akan pergi ke Kalimantan, Palangkaraya ya. Jam 2 atau jam 3 sudah sampai di sana. Saya kaget ya, penyertaan Tuhan. Hujan badai apa yang terjadi. Kalau sekarang ini terang, belum pasti di ujung sana itu terang. Betul ya. Kemarin pagi teman saya telepon, dia ada di daerah selatan, Magelang Selatan. Di sini hujannya deres. Padahal saya di Magelang Utara di rumah itu terang benderang. Itu yang kita lihat. Tetapi yang tidak kita lihat adalah apa? Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita, orang-orang yang takut akan Dia, dan meluputkan mereka. Coba lebih mantap lagi ya. Yuk buka di Mazmur ke depan. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya. Anugerah Tuhan itu seperti perisai. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Karena Tuhan memagari dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa lihat pagar di sekeliling kita. Pagar anugerah sekeliling kita. Tapi kita mau hidupi bahwa ada yang memagari kita, yaitu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan itu ada. Seperti perisai, kuat, bertahan. Ya, ada serangan iblis dengan perisai anugerah Tuhan, kuat. Yuk kita belajar, ya, belajar dengan mata iman kita. Ayo kaum muda, banyak yang takut menghadapi masa depan dan hari esok. Belajar untuk melihat hidup, melihat apa yang tidak bisa kita lihat, tetapi itu nyata ada dalam hidup.
Amin. Ya, kalau saya belajar di dalam 2 raja-raja itu tentang Elisa. Ya. Elisa ini dia punya bujang suatu hari ketika ada Raja Amran ya, dari negeri Amran. Ya. Dia ingin menyerang dan membunuh Elisa. Ya, bukan membunuh Raja Israel, tapi yang saat itu yang menjadi penasehat yaitu Nabi Elisa. Nah, ketika Amran ini bangsa Amran ini akan melumpuhkan orang Israel, dia tidak bisa melumpuhkan karena di Israel punya penasehat itu yang namanya Elisa. Jadi kalau Amran ini mau berperang, taktiknya itu sudah tahu rahasianya dari Elisa. Makanya Elisa diangkat jadi penasehat Israel. Ya. Jadi tahu 2 kali dia berperang melawan Amran, berperang melawan Israel selalu kalah. Karena apa? Rajanya tanya, raja si Amran, raja orang-orang Amran tanya sama orang-orang, kenapa sih kok kita ini kalah? Padahal kita ini punya pasukan perang yang gagah perkasa, senjata perang yang luar biasa. Kenapa kalah? Nah, lalu orang ini berkata, karena di Israel itu ada penasehat itu yang namanya Elisa, itu tahu segala sesuatu. Bahkan rahasia kita ini sudah tahu, ya, sehingga mudah dikalahkan. Nah, suatu hari Elisa ini tidur bersama bujangnya. Ketika bujangnya ini bangun, dia melihat tentara Amran ini luar biasa banyaknya mengepung, sudah ada di sekeliling mereka akan membunuh Elisa. Bujangnya ini kaget. Ya, itu ada di 2 Raja-Raja ya. Nanti kita baca setelah peristiwa kapak yang timbul. Ya. Di situ ada diterangkan di situ. Nah, ketika bujang Elisa ini, dia bilang, Tuhan, aduh gimana ini? Kita sedang dikepung oleh tentara Amran yang luar biasa banyaknya. Ketakutan yang luar biasa, bujang dari Elisa. Lalu Elisa katakan, jangan takut. Jangan takut, karena yang menyertai kita itu lebih banyak. Lalu Elisa ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Elisa melihat tentara Amran yang begitu banyak mengelilingi Elisa. Elisa melihat dengan mata yang bisa ia lihat. Ya. Tapi Elisa katakan, jangan takut, karena yang menyertai kita itu lebih. Mungkin bujangnya ini bingung, kok yang menyertai kita lebih banyak, bagaimana? Lalu Elisa berdoa, Tuhan, celikan atau bukakan mata bujang saya. Ya. Bukakan mata bujang saya, padahal matanya normal. Tapi yang dimaksud Elisa, Tuhan akan membukakan mata rohaninya untuk melihat bahwa Tuhan yang menyertai kita. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ketika doa Elisa ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan benar, bujang Elisa itu tiba-tiba melihat bahwa ada pasukan berkuda ada di sekeliling mereka yang melindungi mereka. Aman, saudara. Nah itu yang saya maksud, yuk kita belajar. Ya, hidup dengan apa yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Jadi jangan takut dengan keadaan apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sukacita kita hilang. Jangan kedamaian kita hilang.
Karena banyak keluarga-keluarga yang mengalami ketakutan, kekurangan. Itu mulai pertiktokan terjadi, berpisah, yang banyak sekarang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya setiap kita belajar. Ketika Daud dan Saul, contoh lagi ya, ini banyak dalam Alkitab. Ketika Daud dan Saul, Daud ketika menghadapi Goliat yang tinggi perkasa, Saul melihat, sama-sama melihat Goliat yang tinggi perkasa dengan senjata yang pedangnya, tombaknya, pakaiannya. Saul melihat, tapi ia menjadi takut. Tetapi Daud, dia melihat benar apa yang dilihat itu sama dengan apa yang dilihat oleh Saul. Tetapi Daud bisa katakan, engkau membawa tombak, tapi aku membawa nama Tuhan. Daud berani menghadapi Goliat, dan akhirnya Goliat tumbang. Karena apa? Karena Daud punya mata iman yang menembus ketakutan. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk kita mau hidup ya. Kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, kenyataannya ini sulit ya. Kenyataannya kita melihat penyakit ini tidak sembuh, kenyataannya. Dompet ini tidak bisa tambah, kenyataannya justru makin berkurang. Kalau itu yang kita lihat dan kita hidupi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, kita pasti akan lemah. Betul tidak? Ya, kita pasti akan loyo, kita bisa putus asa, tidak punya kekuatan. Ayo. Sekarang kaum muda, engkau punya harapan yang besar. Kita kaum wanita, kaum pria. Ya. Makanya jangan memandang apa yang kita lihat. Ya. Aku dulu kuat, saiki wis loyo, kakiku sudah tidak kuat. Saudara, kalau itu yang dilihat, kita memang alam itu tidak bisa ya. Iki akan terus ya. Kita mungkin jalannya sudah tidak kayak dulu. Saya lari bisa sekarang. Jadi jangan heran ya. Kalau dulu kerjaannya tuh wah rame. Sekarang, nah karena apa? Yang kita lihat. Tetapi kita mau hidupi kehidupan kita dengan apa yang tidak kita lihat. Tetapi itu nyata dalam hidup kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Yuk buka di dalam Markus yang berkata, yuk carikan ayatnya. Saya ingat ini. Mata yang baik, teranglah hidup kita. Ya, itu ada di dalam Markus ya. Coba. Mata yang baik, maka teranglah hati kita. Ya. Saya ingin menutup dengan satu ayat itu. Itu di dalam Matius pasal 6. Ya, saya ketemukan ya. Matius pasal 6 ayat yang ke 22 dan 23. Ya. Matius pasal yang ke 6 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, ayat yang kedua, 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan.
Artinya apa? Mata adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, apa yang kamu lihat itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, kalau kita mau memandang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan, mengimani dengan mata iman kita sungguh-sungguh. Kita berjalan di dalam apa yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Maka seluruh tubuhmu ini akan terang. Terang itu artinya apa? Sehat, kuat, sukacita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini akan membangunkan manusia batiniah kita, ya, membangkitkan manusia batiniah kita. Kita belajar dari ini. Haleluya. Yuk, mari musik bisa maju ke depan.
ku sedang menghadap padamu, kau ada untukku. Hatiku sedang menghadap padamu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman ini dalam hidup kami. Benar-benar Tuhan, kami mau belajar hidup dalam kehidupan ini, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi kenyataan. Tetapi kami tetap percaya. Kami mau hidup apa yang tidak bisa kita lihat, tetapi kami bisa merasakannya. Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengar. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada kuasa yang terjadi. Jika mata kami baik, maka teranglah seluruh hidup tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan terus tetap hidup dengan semangat. Kami akan terus tetap hidup sukacita. Kami terus tetap akan hidup maju bersama dengan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kenyataan dunia yang sedang bergelombang, tapi kami akan selalu melihat apa yang Tuhan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di surga, pada akhir ibadah minggu sore hari ini, kami minggu pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami membawa pujian syukur kami kepada Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kami. Setiap kami boleh dijamah, diberi sukacita karena Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada ibadah pagi hari ini kami boleh merasakan Tuhan memberkati setiap kami. Sehingga kami akan pulang dengan damai dan sukacita untuk kami kembali di dalam ibadah-ibadah yang ada, yang sudah ditetapkan melalui pengumuman. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati anak-anak sampai ketujuan mereka pulang ke rumah dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami untuk terus dibangun, untuk kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami ingat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Engkau menjamah mereka. Mereka ada yang dirawat di rumah sakit. Mereka ada yang sakit di luar pulau anak kami. Ada yang di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau menyertai, Engkau menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus yang dalam pemulihan. Tuhan Engkau akan campur tangan. Engkau akan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Untuk mereka kembali di dalam ibadah-ibadah. Dan juga kembali di dalam pelayanan mereka. Tuhan yang sudah lama tidak bisa hadir. Tuhan Engkau akan hadirkan di dalam setiap ibadah-ibadah. Rencana anak-anak sekolah minggu akan pertemuan pada minggu kedua pada bulan April. Kami bawa di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menyertai anak-anak kami Tuhan. Untuk mereka bisa bergabung di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan bersama. Kami berdoa juga buat nanti siang ini ada
anak-anak sekolah minggu, juga sore ada ibadah sore. Kiranya Tuhan Kau memberkati dan kehadiran Tuhan akan kami bisa rasakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa untuk ibadah pertengahan bagi kaum muda KKA, doa pagi, doa puasa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau hadir dan menjamah anak-anak-Mu supaya seluruh jemaat Tuhan di GSJA Immanuel akan tumbuh berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak mudah rubuh ketika persoalan menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi surat-surat gereja dan rencana pembangunan rumah Tuhan di tanah belakang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memulainya dan Tuhan yang akan menyediakannya apa yang kami perlu. Engkau menolong BPP, BPD, GSJA di Indonesia ini yang terus bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Akan terus berlanjut pada nanti sore. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan mengalir dan melimpah dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dalam nama Yesus. Amin. Yeah.